Kita lanjut. Tadi udah nyampe mana? Pertanyaannya berkemungkinan. Sifat jawaban berkemungkinan artinya tidak absolut, mengandung relativisme. Kemudian sifat dari pertanyaan adalah logik fundamental, mampu diterima oleh dalil-dalil pikiran secara dasar, bisa dibuktikan secara logik. Nah, itu dalil-dalil yang dikemukakan di dalam aturan pikiran. Itu bisa diterima secara umum. Nah, ini mangga dibaca saja. Di sini ada jawaban terhadap pertanyaan pada tingkat tertentu dijawab pada derajat yang kurang fundamental, kurang logis, hanya bersifat klarif atau spekulatif, spektual. Artinya apa? Logik mudah dipahami, bersifat dasar, tetapi juga sifatnya berkemungkinan atau spekulatif. Tidak pertanyaan yang sifatnya absolut. Hanya satu jawaban. Tetapi sifatnya walaupun tidak satu jawaban, logik mampu diterima oleh dalil pikiran. Kita lanjut. Maaf. Ciri-ciri pertanyaan filsafis ini semua berasal dari kenyataan tujuan umum. Mengapa demikian? Pertanyaan-pertanyaan dari filosofis itu karena tujuannya adalah untuk menyelidiki dan mencapai gambaran lengkap tentang realitas kebenaran. Sehingga kebenaran itu tidak bisa dimonopoli dalam satu batas waktu, batas zaman, selagi pembatasan itu tidak bisa dibuktikan. Secara konseptual juga, secara sistematis dan logik juga. Tetapi ketika ada dalil baru yang logik dan dapat dibuktikan dengan dalil-dalil pemikiran, katakanlah kalau kata orang sini masuk akal, itu dikatakan filsafat. Kita lanjut kegunaan filsafat. Kemudian setelah kita pelajari, tahu pengertian filsafat, kemudian ciri-ciri filsafat, bagaimana membuat pertanyaan filosofis, apa sih fungsinya filsafat itu? Kenapa kita belajar filsafat? Bisa untuk mengetahui jawaban filsafat terhadap berbagai persoalan hidup dan permasalahan dunia. Jadi karena pecinta kebenaran, filsuf itu dia senantiasa berpikir, mencari sesuatu di balik pernyataan, definisi, aturan ilmu itu kan yang terbukukan, pengetahuan yang terbukukan, tersistematiskan, itu ilmu. Itu dikaji, dicarikan jawabannya. Kemudian filsafat lebih banyak merupakan aktivitas olah otak. Jadi kalau badan kita memerlukan untuk sehat itu adalah memerlukan gerak, ya. Tetapi kalau otak olahraganya yaitu ya berfilsafat, itu bertanya dan menjawab dengan metode-metode tertentu. Apa bedanya? Agar kita memperoleh gambaran keyakinan yang menurut logik itu bisa dipertanggungjawabkan. Kita yakin terhadap kebenaran itu, definisi itu. Tidak hanya sebatas di sini kita lihat, tidak hanya menerima tradisi, konvensi, ilmu atau gabungan semuanya. Jadi ketika ada jawaban dari sebuah pengetahuan ilmu tidak terbatas di situ, dibedah kembali. Sehingga dari situ berkembang.
peradaban ilmu dengan cara filsafati itu. Kemudian kegunaan lain filsafat adalah kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran. Kemudian ketidakmampuan filsafat memberikan jawaban pasti terhadap permasalahan kehidupan yang membuat kita sadar, insaf, dan tidak sombong atas keterbatasan manusia. Nah, di sini dikatakan wisdom, people of wisdom, filosof itu. Dia tidak mengklaim kebenaran itu sesuatu yang mutlak, sehingga tidak sombong, timbul kearifan. Jadi ini para peneliti-peneliti itu, ya dia sadar diri bahwa pengetahuan yang dia kuasai suatu waktu akan berkembang, dan suatu waktu pemahaman yang dia secara kognitif miliki bisa berubah ketika ada dalil baru yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian untuk memfinalkan ilmu-ilmu yang ada, ilmu pengetahuan itu biasa difinalkan dengan pembahasan fundament filosofis. Artinya apa? Ketika diperkenalkan sebuah dogma-dogma, suatu dogma-dogma dalam disiplin ilmu, itu bisa dibongkar kembali, didiskusikan kembali, dan ilmunya itu adalah filsafat. Baik di bidang ilmu hukum, kemudian ilmu-ilmu lainnya. Nah, maka timbul cabang-cabang disiplin filsafat hukum, filsafat ilmu alam, dan lain sebagainya. Sehingga dari kenyataan yang ada itu digali. Ketika kita mencuri, kemudian harus dipotong tangan. Betulkah harus dipotong tangan? Adakah faedahnya? Adakah manfaat? Atau jangan-jangan ketika seseorang mencuri dengan dipotong tangan itu menjadi justru tidak menjadi sadar, tetapi menjadi beringas, menjadi dendam, dan lain sebagainya. Itu juga keluar dari konsep dalil hukum yang ingin membuat sebuah ketertiban dan ketentraman. Kan itu. Dicari jawabannya, dicari, dan lain sebagainya. Sehingga mencuri itu harus diberikan sanksi demikian. Dan itu terus berkembang dari sisi ilmu hukum pun. Perjanjian-perjanjian juga sangat diperbaharui. Kenapa A, kenapa B, itu dikaji kembali, dibedah kembali oleh filsafat. Secara kritis dan inovatif. Dari paparan yang tadi sudah saya sampaikan, dari Bunga Rampi, dari kompilasi pemikiran-pemikiran yang ada, saya mengurutkan saya secara pribadi, ini memudahkan mengingat secara kognitif apa sih faedah filsafat, mengolahragakan otak, kedua berpikir, merenung, memilih, dan bertingkah laku dan bertindak berdasarkan keyakinan. Jadi ketika kita ragu terhadap suatu ilmu, itu dibedah kembali, filsafat mencari menggali secara secara fundamental dan logik, mampu diterima oleh dalil-dalil akal pikiran. Kemudian kemampuan untuk memperluas wawasan, tidak terhenti dalam satu halte, tapi terus dibongkar. Kemudian keempat, ketidakmampuan filsafat memberikan jawaban pasti menjadikan kita bijak dan rendah hati bahwa di atas langit itu ada langit. Sehingga kita menjadi rendah hati, ya, bukan rendah diri. Kalau rendah diri minder namanya. Rendah hati itu tidak sombong. Itu faedah dari filsafat. Kemudian ilmu apapun difinalkan dengan pembahasan fundament filosofis. Sehingga tidak berhenti dalam kejumudan ilmu itu. Ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan lain sebagainya. Kemudian membimbing Anda menjadi pengkaji dan ilmuwan yang kritis dan inovatif. Jadi kita diberikan Allah SWT sebuah anugerah akal pikiran, kemudian di situ timbul kritisisme,
pertanyaan dan kita pula diberi kemampuan anugerah oleh Allah dengan pikiran untuk menjawab. Tetapi menjawab itu pertanyaan itu kemudian ditata sedemikian rupa untuk mencapai sebuah kebenaran yang asli, kebenaran yang memang dapat diterima oleh khalayak umum. Nah, itulah faedah dari filsafat itu sendiri, membimbing sistematika dari mencari tanya dan jawab terhadap segala sesuatu, baik itu menyangkut manusia, menyangkut eh, eh, alam semesta, ya, kalau menyangkut metafora atau metafor teologik itu berbeda pendapat. Nanti di aliran filsafat ada yang mengakui dan tidak mengakui di dalam aliran-aliran atau cabang-cabang filsafat. Kemudian yang ketujuh, lebih siap, lebih ingin tahu, dan lebih terarah membahas materi yang Anda terima. Jadi itu karena sifat dari filsafat itu runtut. Tidak lari ke sana, lari ke sini, ada data, ada olah, ada membuat premis-premis, pernyataan-pernyataan awal, kemudian ada premis mayornya, kemudian sampai kepada sebuah konklusi atau kesimpulan. Dan kesimpulan itu pun oleh para filosof tidak diklaim sebagai kebenaran mutlak. Maka lari lagi kepada kepada poin keempat, rendah hati. Yang lain mengatakan bahwa filsafat itu sifatnya umum, radik, integral, cara berpikir yang logik, yang diawali dari Yunani. Maka dari filsafat, orang cara mengolah pikir terhadap segala gejala sesuatu secara radikal, secara logik, secara sistematis, itu muncul perkembangan peradaban ilmu-ilmu yang lain. Sehingga karena melahirkan ilmu-ilmu, disiplin ilmu yang lain, dia mengatakan bahwa filsafat adalah mother of science, induk ilmu pengetahuan. Nah, artinya induk pengetahuan itu muara bagi ilmu pengetahuan. Itu banyak ya. Mangga dibaca, mangga dibaca, mangga dibaca. Demikian pertemuan kali ini tentang ciri dan manfaat atau kegunaan filsafat. Semoga bisa diamati dan diterapkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.